Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di Pondok Pesantren Anwarul Mustafa yang bertempat di Randugung, Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Ya, ini logonya, logo yang kami punya, Anwarul Mustafa Lidirasatil Islamiyah, Taman Pendidikan Islam Anwarul Mustafa, Kejayan, Pasuruan. Nah, ini tampak depannya Pondok Pesantren Anwarul Mustafa. Lalu adapun di sini, ini adalah kantor, di mana ini untuk tempat terima tamu. Di dalamnya ada kantor guru dan di dalamnya juga ada beberapa ruang-ruangan yang ada di dalam kantor Pondok Pesantren Anwarul Mustafa. Ini gazebo, yang mana gazebo ini untuk kegunaannya untuk wali santri tatkala berkunjung ke Pondok Pesantren Anwarul Mustafa untuk menemui daripada anak didiknya yang ada di sini, tapi tentunya di waktu dan jam yang telah diatur oleh pihak pondok, dan mereka duduk bersama putra-putranya ada di tempat ini. Baik, kita lanjut lagi. Ini halaman samping di Pondok Pesantren Anwarul Mustafa. Ini masjid, ya. Ini Masjid Anwarul Mustafa. Nama masjidnya adalah Masjid An-Nur. Nah, yang di mana nanti di masjid ini digunakan kegiatan-kegiatan. Mari kita masuk. Di masjid ini digunakan untuk bermacam-macam kegiatan. Tentunya digunakan untuk sholat 5 waktu, digunakan untuk qiyamul lail, teman-teman yang tahfidz ilmu Al-Quran, dan juga di masjid ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan bersama, yaitu seperti di hari Selasa sore ada kegiatan pembacaan hadroh Basaudan, orang-orang luar, warga sekitar juga ikut hadir di tempat ini. Juga ada malam Jumat setelah sholat maghrib ada pembacaan burda yang juga dilakukan oleh santri dan juga masyarakat sekitar yang ikut datang mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum yang kita adakan di Masjid An-Nur yang tepatnya berada di dalam Pondok Pesantren Anwarul Mustafa ini. Juga di sini kami gunakan untuk belajar santri. Di jam-jam belajar, santri juga mengikuti kegiatan pelajaran di Masjid An-Nur yang ada di Pondok Pesantren Anwarul Mustafa ini. Di sini bisa kita lihat, ini sudah ada pondasi, ya, yang mana pondasi ini nanti insya Allah Ta'ala akan kita bangun kamar santri, juga nanti ada beberapa tempat-tempat fasilitas. Contohnya akan kita bangun kantin, juga nanti di sini ada UKS tempat anak sakit, dan juga ada lab laboratorium komputer untuk santri-santri, dan ada beberapa tempat nanti yang akan kita bangun. Ini sudah ada pondasi tapi belum ada bangunan. Mohon doanya terus insya Allah agar terrealisasi sesuai dengan harapan. Ini tampak belakang Masjid An-Nur, ya, masih belum selesai belakang dari Masjid An-Nur. Mohon doanya terus sehingga kami bisa menyelesaikan dengan sempurna. Nah, juga di situ terlihat ada bangunan. Nah, itu yang bawah sudah jadi, tapi masih belum rapi karena ada yang diselesaikan di atas bangunan itu. Bangunan yang bawah
Itu yang bawah itu adalah kamar-kamar ya. Kita lihat itu kamar-kamar itu ada 5 kamar. Ada 5 kamar dan setiap kamar menggunakan ranjang susun. Ya, setiap kamar menggunakan ranjang susun. Ada loker untuk menyimpan tempat barang-barang baju dan lain sebagainya, kitab. Itu sudah kita sediakan semua ada di dalamnya. Nah, sekarang lagi kita pembangunan itu 5 kamar yang di atas. Nah, mohon doanya 5 kamar yang di atas ini nanti kita akan lihat. Kita akan naik bersama-sama. Kita akan lihat apa dan bagaimana nanti yang ada di dalamnya. 1 kamar dari 5 ini itu kita khususkan untuk anak yatim. 1 kamar dari 5, jadi yang 4 ini kamar santri umum. Yang 1 itu adalah 1 kamar khusus untuk anak yatim. Begitu juga nanti yang di atas. 4 untuk umum, 1 kamar untuk khusus anak yatim. 1 kamar itu kurang lebih diisi 16 santri dengan kapasitas kamar yang cukup luas. Artinya mereka masih nyaman, masih mendapatkan ketenangan dan udara sirkulasi juga sangat baik di tempat ini. Ini sekilas kamar mandi ya. Di dalam sana ada kamar mandi dan ini adalah tempat wudhu santri. Ini tangga untuk kita naik di kamar santri yang di atas. Nah, bisa kita lihat bersama ya. Ini silakan sambil dilihatkan kamar-kamarnya. Ini adalah kamar-kamar santri yang lagi dalam proses pembangunan. Nah, ini 1 kamarnya seperti ini. 1 kamarnya seperti ini. Ini masih dalam tahap pembangunan. Didoakan terus biar cepat realisasi semuanya. Kita pindah ke samping sampai kita ke depan ujung. Ini semua adalah kamar-kamar yang lagi kita bangun. Dan ini adalah kamar yang nomor 5. Kamar yang nomor 5 ya. Di kamar inilah insya Allah akan menjadi kamar anak yatim. Di tempat ini akan menjadi kamar anak yatim. Di bawah tepat kamar ini juga adalah kamar anak yatim. Ini 1 kamar akan kita khususkan untuk menjadi kamarnya saudara-saudara kita, anak-anak yatim ataupun yatim piatu. Ini tampak bangunan dari sana, itu halaman kita. Itu ada kolam di situ, juga itu ada rumah gazebo. Nanti kita lihat bisa ke sana. Yang mana di situ isinya untuk menemui tamu dan lain sebagainya. Ini tampak dari atas Pondok Pesantren Anwarul Mustafa dari lantai atas. Nanti akan kita cor, ya, kita jadikan kamar mandi. Jadi untuk lantai bawah mereka teman-teman sudah ada kamar mandinya di bawah. Untuk yang di atas ini nanti ada kamar mandi sehingga teman-teman yang dari atas tidak perlu lagi turun ke bawah. Mereka akan sudah kami siapkan kamar mandi di bagian atas. Adapun di atas paling ujung atas itu adalah nanti kita jadikan tempat seperti kegiatan-kegiatan umum, tatkala ada kegiatan-kegiatan santri, ataupun nanti juga bisa dijadikan ada pembagian tempat untuk jemuran dan lain sebagainya. Ya, ini sangat tinggi sekali, ya, sangat indah sekali, sangat tinggi sekali. Nanti tentunya di samping-samping ini akan dipasangi tembok yang tinggi sehingga tidak rawan. Dan inilah keadaan dari atas Pondok Pesantren Anwarul Mustafa. Bisa dilihat begitu indahnya taman-taman dan
perkebunan, persawahan yang masih hijau luar biasa seperti itu. Masya Allah. Jadi untuk tempat masih sangat indah, masih sangat cocok untuk para pencari ilmu, teman-teman santri bisa menghirup udara yang segar, menikmati suasana yang hijau, dan disitulah menimba ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Kita jalan sampai ke depan dulu biar kita bisa sambil dilihatkan samping-sampingnya. Ya, sampai batas ini luar biasa sekali pemandangannya. Bisa diputar dulu untuk kita biar bisa melihat bagaimana suasana indahnya, hijaunya, asrinya. Maka sangat cocok sekali untuk kita menempatkan anak-anak kita belajar ilmu yang bermanfaat insya Allah di Pondok Pesantren Anwarul Mustafa ini. Jangan lupa, tempat ini adalah salah satu sarana di mana kita menginvestasikan sebahagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjuangan melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung sebagai sesama umat Islam? Tempat ini wakaf, maka tidak ada yang punya tempat ini. Saya berdiri di sini saat ini hanya masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin daripada Pondok Pesantren Anwarul Mustafa ini. Maka ini yang punya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi Anda, sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang ada rezeki, silakan berbagi untuk kemaslahatan di dalam pembangunan Pondok Pesantren Anwarul Mustafa ini. Insya Allah dengan Anwarul Mustafa, harta Anda tersampaikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, dan pastinya akan membahagiakan hati Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak nanti di akhirat Anda akan disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Anda ikut berjuang andil di dalam mensukseskan tempat-tempat yang dimana diajarkan ilmunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ini tempat yang kita tuju adalah tempat yang tadi saya sebutkan, di mana tempat untuk menyambut para guru-guru yang datang dari Hadramut, yang dari kota ataupun dari luar kota. Guru-guru kami tempatkan di tempat ini, dan tempat ini juga digunakan untuk santri belajar, khususnya bagi teman-teman yang ikut program tahfidzul Quran. Ada kolam, ada burung merpati, tertulis ya hamamal Madinah salim ala nabina. Dulu merpati itu di Mekah, Madinah itu banyak sekali. Luar biasa banyak sekali di sana. Itu ada sampai ada tulisan syair, ya hamamal Madinah, wahai merpati-merpati Madinah, salim ala nabina, salamkan dariku untuk nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini burung-burung darahnya. Mari kita lihat, ada kolam ikan di sini. Itu ikannya mulai terlihat ini. Bisa dilihatkan ikannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikan-ikannya. Masya Allah.
Ini tempatnya ya. Sini tempatnya di mana kita nemui guru-guru kita. Dan juga tempat ini digunakan untuk santri yang belajar tahfidz Quran juga. Nah, di sini juga ada pemandangan yang indah. Jadi teman-teman yang belajar sambil menikmati pemandangan ikan. Mari kita dekat ke sini. Kita kasih makan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pondok pesantren Anwarul Mustafa. Ya. Jadi di pondok pesantren ini kita punya dasar pilar ada 3 yang kita terapkan di pondok pesantren Anwarul Mustafa ini. Pilarnya yang pertama adalah al-ilm. Kita terapkan ilmu di sini. Kita perkuat ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang dipelajari sangat banyak sekali. Yang kedua pilarnya adalah al-amal. Santri di sini tidak hanya kita tuntut untuk bisa mempunyai ilmu, tapi bagaimana dia mampu mengamalkan ilmu yang dia punya. Jadi sehingga tidak sia-sia. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam kitab Zubat itu dikatakan orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu kelak nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Ta'ala lebih dahulu, lebih parah, lebih keras siksanya Allah daripada mereka penyembah berhala. Kalau mereka penyembah berhala, memang mereka tidak tahu hukum wajib, tapi yang punya ilmu tidak melakukan itu sangat berdosa. Dan pilar yang ketiga adalah ad-da'wah ilallah. Di sini kita ajarkan bagaimana teman-teman santri untuk mampu keluar berdakwah, menyampaikan ilmu yang telah mereka dapatkan, menyebarkan ke masyarakat dengan cara mengajar di beberapa tempat atau berkhutbah dan lain sebagainya. Inilah profil tentang pondok pesantren Anwarul Mustafa ya. Nah, ini bisa kita kasih makan. Bismillah. Ayo makan. Oh. Ya, jadi ini hiburan kita, belajar sambil menikmati suasana alam, sambil tafakur daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu lana wa lakum, ja'alna wa iyyakum minas shalihin, wa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum lil khairat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.